Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. KPK sekarang ini lagi banyak disorot, bahkan kuat desakan untuk dibubarkan saja. Juga Dewan Pengawas KPK gagal kerja. Tapi boleh tahu, emang berapa sebenarnya gaji komisioner KPK dan gaji Dewan KPK? Ya, makasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan berapa gaji para pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK, saya kira saya ingin menjelaskan lebih jauh dulu berkaitan dengan kenapa orang bertanya soal gaji ini. Saya kira ini memang agak menarik ya, karena jauh periode-periode sebelumnya ada juga yang bertanya, tapi tidak sekencang sekarang. Dulu bertanya karena ingin tahu, sebenarnya sekedar netral gitu ya, ingin tahu berapa sih gaji pimpinan KPK untuk membandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Tapi kemudian sekarang ini muncul pertanyaan gaji pimpinan KPK karena sesungguhnya bukan bersifat netral, tapi mengaitkan pada posisi tingkat kepercayaan publik sekarang ini yang memang betul-betul ambruk terhadap keberadaan institusi KPK. Bahkan desakan yang sangat kuat sekarang ini adalah bukan lagi mengevaluasi kinerja pimpinan KPK, tapi yang paling kuat sekarang ini adalah menggelinding bola untuk desakan sebaiknya terjadi pembubaran KPK. Soal isu pembubaran KPK ini sebenarnya adalah memang sudah bergelinding sejak awal terjadi tarik-menarik revisi undang-undang KPK gitu ya, yang kita lihat bahwa ada banyak kalangan yang menilai bahwa hasil revisi undang-undang KPK itu akan menempatkan institusi KPK sebagai lembaga yang antara ada dan tiada, yaitu adalah lembaga yang betul-betul awalnya ditaruh sebagai institusi yang harapan publik untuk pemberantasan korupsi, tapi kemudian bergeser sebagai lembaga formalitas saja yang kinerjanya tidak akan lebih baik daripada kepolisian dan kejaksaan. Padahal kita tahu bahwa marwah pembentukan, sejarah awal pembentukan KPK berdasarkan amanat konstitusi, amanat reformasi adalah karena ada ketidakpercayaan, ada harapan yang tidak bisa dijawab oleh dua institusi, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Maka harapannya itu ditentukan kepada KPK. Dan pemberian remunerasi, pemberian gaji kepada pimpinan KPK tentu berkaitan dengan harapan publik tersebut. Maka publik tidak pernah mempersoalkan ketika gaji pimpinan KPK itu jauh lebih besar dibanding dengan institusi yang lain. Tapi kali ini kemudian publik bertanya, ada berapa gaji sebenarnya pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Khusus Dewan Pengawas KPK kami jelaskan karena ini adalah institusi yang baru ada di periode sekarang ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan berapa sebenarnya gaji, kita akan lihat dulu siapa sebenarnya KPK sekarang ini. Siapa-siapa saja orangnya gitu ya, yang ada sekarang ini pada periode 2019-2023. Teman-teman semua, kalau ingat betul bahwa saya kira kita semua membaca undang-undang KPK dan ingat peristiwanya bagaimana proses melakukan rekrutmen KPK. Sekali lagi ini adalah peristiwa dalam sejarah pertama sejak awal proses seleksi KPK itu kemudian disoal oleh publik. Bukan hanya kandidatnya di KPK, tapi yang disoal lebih awal adalah justru tim pansel pada saat itu. Karena orang melihat bahwa sejak awal sudah ada niat terselubung di situ pemerintah untuk melumpuhkan KPK. Sehingga kemudian menitipkan beberapa tim pansel pada saat itu dicurigai ada konflik interest. Karena kita lihat pada saat itu paling tidak ada dua tim pansel yang paling banyak disorot, karena dipandang bahwa yang bersangkutan memiliki konflik interest dengan beberapa kandidat yang akan mencalonkan sebagai komisioner KPK pada saat itu ya. Itu peristiwa di pansel. Lalu kemudian masuk di kandidatnya sendiri, ada banyak yang disorot karena beberapa kandidat yang dipandang bahwa memiliki rekam jejak yang tidak bagus. Harapan sebenarnya publik adalah orang-orang yang masuk di seleksi di KPK melalui tim pansel adalah mengeluarkan orang yang sudah paling tidak jauh lebih baik untuk kemudian sisa dipilih orang yang terbaik itu oleh DPR. Dan faktanya menjadi soal pada saat itu. Dan DPR kemudian memilih melahirkan menjadi 5 orang. Sesuai dengan kebutuhan berdasarkan amanat konstitusi kita, undang-undang KPK gitu ya, melahirkan yang pertama adalah ada Pak Firly Bahuri yang sekarang ini menjadi ketua KPK. Pak Firly adalah berasal dari kepolisian gitu ya, dari beliau adalah jenderal, pernah sebenarnya Firly ini adalah pernah menjabat sebagai deputi di KPK yang kemudian justru pada saat itu juga pernah dipersoalkan karena diduga melanggar kode etik gitu ya. Tapi kemudian kembali ke kepolisian dan bahkan menjabat sebagai Kapolda di Sumatera Selatan. Yang kedua adalah ada
Lili Pintauli Siregar. Nah, ini Lili Pintauli yang tiba-tiba namanya sekarang agak banyak dikonsumsi oleh publik, bukan karena kinerjanya, tapi ternyata yang bersangkutan banyak ada kasus gitu ya. Ada kasus lain yang diduga itu terlibat melakukan komunikasi terhadap salah seorang tersangka korupsi di Tanjung Balai. Ini adalah Lili Pintauli adalah salah seorang juga komisioner, salah satunya perempuan gitu ya, yang masuk di terpilih komisioner KPK Front gitu ya. Yang Guprom adalah akademisi gitu ya, yang lolos di sana. Dan yang keempat adalah ada Pak Nawawi, lalu kemudian ada para Alexander Marwata yang salah satunya sebagai petahana. Ini adalah 5 komisioner kita, 5 komisioner KPK sekarang ini yang sebenarnya publik menaruh harapan betul untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi. Maka kemudian negara melalui berdasarkan berdasarkan surat keputusan presiden gitu ya, itu kemudian negara memberikan tunjangan kepada yang bersangkutan dengan angka yang cukup fantastis. Kalau kita lihat di keputusan presiden gitu ya, itu kemudian dilihat bahwa kalau berdasarkan gaji pokok untuk seorang ketua KPK sebenarnya sama saja dengan lembaga lain, tidak terlalu ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya hanya berada pada angka 5.041.000, itu adalah gaji pokok. Tapi di luar gaji pokok itu, pimpinan KPK itu mendapatkan gaji yang sangat fantastis, berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain. Kita lihat misalnya tunjangan jabatan saja, untuk tunjangan jabatan seorang pimpinan KPK itu berada pada angka 24.818.000. Lalu kemudian selain tunjangan jabatan, ada tunjangan kehormatan, ada tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan berada pada angka 37 juta. Lalu kemudian ada tunjangan transportasi. Total semua untuk seorang Firly sebagai ketua KPK per bulannya bersih mereka akan mendapatkan pada angka 123 juta lebih. Jadi seorang pimpinan KPK per bulannya itu akan mendapatkan angka pada 123 juta lebih. Berapa angka yang akan diterima per bulan untuk 4 orang anggota? 4 orang anggota itu adalah akan mendapatkan 112 juta lebih per bulan. Kenapa berbeda? Karena ini adalah beban tugas. Bedanya adalah berada pada posisi yaitu di tunjangan perumahan, transportasi, dan gaji pokok gitu ya. Itu yang berbeda antara ketua dengan anggota. Gaji, dan saya ulangi, untuk gaji ketua KPK Firly gitu ya, sekarang ini itu menerima setiap bulannya berada pada angka 123 juta lebih per bulan. Lalu kemudian anggota itu 112 juta per bulan ya. Itu kalau kita lihat di sana. Angka yang sangat luar biasa, sangat fantastis. Dan di luar itu kalau melakukan perjalanan pun masih mendapatkan tambahan lain. Jadi seperti dengan posisi pejabat-pejabat negara di tempat lain, kalau melakukan kunjungan, melakukan perjalanan ke luar negeri, dalam daerah pun mereka mendapatkan dana tambahan perjalanan gitu ya. Ini yang menarik kalau kita lihat. Itu adalah pada posisi untuk pimpinan KPK. Lalu kemudian pertanyaan tadi yang berkaitan dengan soal berapa angka yang diterima untuk Dewan Pengawas KPK. Nah, ini yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat pada Dewan Pengawas KPK, di sana ada, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kali ini ada namanya Dewan Pengawas KPK. Nanti kita akan bahas di channel lain gitu ya, di konten lain itu kita akan bahas berkaitan apa sebenarnya Dewan Pengawas. Tapi kita akan tunjukkan bahwa kenapa kemudian Dewan Pengawas ini ada berdasarkan undang-undang ini. Perdebatan awal karena pada saat itu memandang bahwa pemerintah itu memandang bahwa ada banyak dikhawatirkan komisioner bisa salah arah gitu ya. Maka Dewan Pengawas diharapkan untuk bisa menjaga marwah KPK. Apakah itu betul? Sekali lagi nanti kita akan bahas di channel lain. Tapi negara lagi-lagi juga selain mengalokasi anggaran yang super jumlah fantastis kepada pimpinan KPK, juga kepada Dewan Pengawas KPK, yaitu adalah jumlahnya berada pada angka 81 juta lebih gitu ya, bahkan bisa mencapai 100 juta per bulannya untuk Dewan Pengawas gitu ya. Kalau kita lihat suatu yang angka fantastis untuk diberikan kepada 5 orang gitu ya, 5 orang yang ketuanya sekarang ini adalah Pak Tumpak gitu ya. Pak Tumpak ini adalah mantan pimpinan KPK yang selalu menjadi spesialis mengawal mengisi di sana di KPK. Hanya saja kemudian kita walau-walau apakah mengisinya karena seperti apa, kita akan bahas lagi-lagi di konten lain. Jelas
sekarang ini adalah di sana ada Pak Tumpak gitu ya. Pak Artijo dulu tapi kemudian meninggal, lalu kemudian diganti dengan Prof. Seno Aji gitu ya. Lalu kemudian di sana juga ada Prof. Samsudi Haris gitu ya di Dewan Pengawas KPK. Mereka semua ini adalah setiap bulannya juga mendapatkan fasilitas gaji yang sangat luar biasa. Sekali lagi, dulu publik tidak pernah mempersoalkan soal gaji pimpinan KPK. Mereka tahu bahwa jumlah gaji pimpinan KPK itu adalah sangat luar biasa jumlahnya, sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang lain. Tapi karena juga publik tahu bahwa beban kinerja, beban tugas KPK pada sangat besar, sangat berat gitu ya. Dan pimpinan KPK mampu memperlihatkan kinerjanya. Hal yang berbeda sekarang ini, respon publik sangat jauh berbeda. Nah, tingkat ketidakpercayaan publik sekarang ini betul-betul sangat tinggi. Jadi bukan kepercayaannya tinggi, tapi ketidakpercayaannya sangat tinggi. Bahkan yang mungkin ini adalah aspirasi pembubaran institusi KPK sekarang ini. Publik kemudian menyatakan bahwa tidak kepingin uang hasil pembayaran pajak mereka hanya dihabiskan untuk menggaji orang-orang yang diparkir gitu ya. Tapi betul-betul berkinerja baik. Walau kita akan lihat seperti apa kinerja KPK sekarang ini. Yang jelas bahwa selama perjalanan pimpinan KPK sekarang ini yang kita lihat sudah ada keluar SP3 dan SP3 itu diberikan kepada kasus super mega korupsi, yaitu adalah saat itu kasus BLBI. Itu yang terjadi sekarang ini. Tentu di berbagai kasus lain, bahkan yang menjadi fenomena sekarang ini adalah karena kemudian ada pegawai penyidik KPK gitu ya, ada para, kalau istilahnya Pak Laude justru para suhu penyidik pegawai KPK itu kemudian sekarang ini didepak keluar. Dan ini menjadi taruhan apakah betul KPK yang sudah pimpinan KPK sekarang ini atau institusi KPK yang sudah digelontorkan duit begitu jumlahnya sangat besar, apakah bisa mengembalikan kepercayaan publik atau tidak. Atau justru yang lebih efektif sekarang ini adalah seperti desakan publik dibubarkan saja. Walau sekali lagi bahwa 1 rupiah pun seperti yang selalu dikampanyekan KPK, 1 rupiah pun uang yang masuk di KPK juga adalah uang rakyat. Dan tentu rakyat bukan hanya ingin tahu diapakan duit itu, tapi tanggung jawab moral pada pimpinan KPK bagaimana mempertanggungjawabkan duit yang mereka terima segede itu sampai 100 juta lebih per bulan.